Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Ada sukacita, mentari yang bersinar, menerangi hari yang baru. Kita harus bersyukur, itu tanda ada kehidupan dan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kita sampai dengan hari ini. Kita tahu bersama kita masih ada dalam perayaan bulan lingkungan hidup. Dan tema minggu ini yang telah ditetapkan adalah keutamaan Kristus dan pemulihan ciptaan. Kita tahu bersama Ibu Bapak dan Saudara-saudara bahwa hidup ini berjalan banyak kali tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Termasuk ketika kita ada bersama dengan alam ciptaan. Dan hidup ini perlu ada dalam sebuah pemulihan. Dan pemulihan itu bukan hanya berlangsung satu kali. Pemulihan itu harus berlangsung tiap-tiap waktu. Sebagaimana kita kalau pengaku dosa kan mengaku dosa tidak hanya satu kali, bertobat tidak hanya satu kali terus kemudian selesai, tidak. Hidup ini terus berjalan dan kita selalu ada di dalam perbuatan dosa tiap-tiap waktu. Karena itu pemulihan harus berlangsung tiap-tiap waktu. Pemulihan bukan hanya sekedar pemulihan relasi, tetapi paling utama adalah pemulihan dalam percaya kepada Tuhan. Dalam keberimanan kita kepada Tuhan. Percaya kita tidak sekali jadi. Tetapi percaya perlu dalam sebuah proses yang terus menerus itu terjadi dalam hidup kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bilang percaya kepada Tuhan. Tetapi banyak kali kita tidak mampu menunjukkan kepercayaan kita itu kepada Tuhan yang sungguh. Karena percaya kepada Tuhan itu menunjukkan adalah sebuah ketaatan kepada Tuhan sebagai yang empunya hidup dan sang kepala gereja. Tetapi dalam kehidupan percaya dan keberimanan kita, banyak kali kita tidak ada dalam sebuah ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Kita bilang percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kepala gereja. Tetapi toh kita masih hidup dan bergereja mengikuti apa yang kita mau. Menuruti apa yang kita kehendaki. Kita tahu bersama bahwa apa yang kita pandang baik, apa yang kita pikir baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Karena apakah baik itu adalah dalam kebenaran Kristus? Tidak juga. Kadang-kadang kita berjemaat, sebagai penatua, diaken maupun pendeta. Kadang-kadang kita bersikeras dengan apa yang kami pandang baik itu. Padahal dengan jelas bahwa apa yang kami pandang baik itu belum tentu mendatangkan kebaikan dan kebenaran bagi jemaat ini dan bagi gereja ini. Nah saudara-saudara, karena itu dalam percaya kita yang perlu ada dalam sebuah proses, perlu ada sebuah tantangan. Iman kita akan bertumbuh ketika diperhadapkan dengan sejumlah tantangan kehidupan. Kalau iman yang tidak berhadapan dengan tantangan, iman akan stagnan. Dia akan berjalan di tempat tanpa ada sebuah pertumbuhan iman. Jadi iman ini jangan kita jadi orang percaya ini jangan seperti kunci pintu. Kunci ini dia bergerak tetapi tetap di tempat. Dia putar kiri kanan tetapi dia tidak bergerak maju. Dia hanya di tempat. Iman tidak bisa seperti itu. Nah, jemaat di Kolose, saudara-saudara, kalau kita baca pasalnya yang pertama atau ayatnya yang ketiga dan keempat, bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukur kepada jemaat di Kolose karena melihat ada sebuah pertumbuhan iman di situ.
Ya. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Beriman wujudnya adalah bagaimana iman itu berwujud dengan kita hidup berelasi dengan orang lain. Berelasi dengan sesama, berelasi dengan alam ciptaan Tuhan. Jemaat di Kolose ini bukan orang yang baru percaya, tidak. Mereka ada dalam sebuah ketekunan kepada Tuhan. Gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang kudus, mereka orang-orang baik yang beriman dengan baik kepada Tuhan. Namun mereka berhadapan dengan tantangan. Jadi jangan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa hidup ini penuh dengan tantangan? Jangan bertanya dengan Tuhan, Tuhan kenapa saya masih ada dalam sebuah pergumulan yang sangat berat? Jangan bertanya dan protes kepada Tuhan. Ketika silih berganti, kesulitan itu terus menghampiri kehidupan kita. Kita seperti ada dalam sebuah circle penderitaan, kesulitan atau lingkaran kesulitan. Karena kita tahu bersama bahwa orang Kristen selalu berhadapan dengan sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Dan jemaat di Kolose berhadapan dengan ajaran gnostik pada waktu itu. Ajaran gnostik ini adalah mereka yang berasal dari kaum intelektual. Ini orang-orang pintar. Kan di gereja itu kan biasa ada orang-orang pintar yang berpikir bahwa dia pintar jadi secara akademik dengan gelar yang begitu banyak dan menganggap orang yang tidak bergelar adalah mereka yang tidak tahu apa-apa. Jadi orang yang bergelar itu harus didengar dan harus diikuti. Sedangkan kita yang tidak bergelar ini, terutama kita majelis ya, majelis ini kan tidak semua orang bergelar. Tidak semua, ini banyak ibu rumah tangga. Banyak ibu rumah tangga yang memberi diri untuk melayani dengan sukacita. Tetapi banyak kali dipandang miring karena tidak berpendidikan dalam tanda kutip. Nah, kaum gnostik ini adalah kaum intelektual. Mereka ada di dalam karena mereka mengagungkan pengetahuan mereka. Sehingga mereka ketika mereka mendengar ajaran kekristenan, mereka merasa bahwa ajaran kekristenan itu terlalu sederhana. Ajaran kekristenan itu terlalu sederhana. Bagi mereka ada sesuatu yang harusnya lebih daripada itu. Oleh karena kemampuan mereka berpikir lebih, jadi mereka juga mau agar ajaran kekristenan itu juga lebih daripada apa yang sekedar diajarkan. Karena itu ajaran gnostik itu yang kita tahu bersama Bapak Mama, Bapak Ibu, pasti kita semua belajar atau ada yang pernah membaca, mendengar tentang aliran gnostik ini. Ya. Jadi mereka ya, menganggap bahwa materi itu adalah jahat. Sesuatu yang berhubungan dengan jasmani, sesuatu yang berhubungan dengan yang kelihatan, yang dapat diraba itu adalah jahat. Sedangkan roh itu adalah baik. Materi dan roh yang baik itu tidak bisa menyatu. Ya. Materi, misalnya tubuh kita adalah materi. Roh kita adalah roh yang baik. Jadi roh dengan materi itu tidak bisa menyatu dengan baik. Dan materi yang bersifat kekal dan dari materi yang jahat itu, inilah dunia ini diciptakan. Jadi dunia ini diciptakan dari materi yang jahat. Pandangan mereka bahwa dunia ini tidak boleh ditempati oleh apa yang roh yang baik. Karena dia adalah dunia yang jahat. Kita orang percaya bahwa meyakini bahwa dunia ini dan segala sesuatu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada sebagaimana Allah berfirman. Tetapi bagi ajaran gnostik bahwa dunia ini tercipta dari materi-materi yang jahat. Jadi semacam sebuah kuasa Allah yang dalam tanda kutip yang jahat itulah yang telah menciptakan dunia ini.
Dan bagi mereka Allah yang sejati itu adalah Allah yang tidak bisa bersentuhan dengan materi yang jahat itu. Jadi kalau Allah yang sejati, maka bagi mereka Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang menciptakan dunia yang jahat ini. Jadi bagi mereka dunia ini bukanlah milik Allah, melainkan milik kuasa yang memusuhi Allah. Tubuh ini pun adalah materi yang jahat. Karena itu jika demikian bagi mereka, Tuhan Yesus yang adalah penyataan Allah tidak mungkin memakai tubuh atau materi yang jahat ini. Karena tubuh ini jahat. Mereka tidak menyangkali Yesus sebagai manusia. Tetapi bagi mereka bahwa Yesus bukanlah Allah yang baik itu. Bukan roh yang berasal daripada Allah yang baik itu. Dan mereka juga mengajarkan tentang keselamatan. Keselamatan itu diperoleh manusia harus dengan segala upaya berjuang karena ada sebuah jarak yang sangat jauh. Ya. Jadi mereka itu memakai pakai istilah emanasi, artinya pancaran. Jadi Allah memberikan pancaran kepada dunia ini dengan pancaran yang sangat jauh sekali dan terbentuklah dunia yang jahat itu. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, karena itu manusia yang di dalam dunia yang jahat ini untuk memperoleh keselamatan yang daripada Allah itu, mereka harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan keselamatan yang jauh itu. Karena itu Rasul Paulus, dia merasa bahwa dia harus menyampaikan, dia harus memberikan kekuatan kepada jemaat yang berhadapan dengan ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu. Yang pertama Paulus katakan bahwa Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan tetapi gambarnya ada dalam Kristus. Allah yang tidak kelihatan itu menyingkapkan diri melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus dilukiskan sebagai gambar Allah yang sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Yesus Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia ada sebelum dunia ini ada. Dan dia tetap ada walaupun dunia ini akan berakhir. Yesus adalah Alfa dan Omega. Jadi saudara-saudara, Paulus ingin menyatakan kepada mereka bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Menunjukkan bahwa kedudukan Tuhan merupakan gambar Allah. Manusia memang adalah gambar dan rupa Allah, tetapi dalam gambar dan rupa Allah itu manusia berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah manusia yang unik. Karena di dalam Yesus Kristus itu adalah 100% manusia tetapi juga 100% adalah Tuhan. Nah, ini yang tidak bisa mereka terima. Kristus adalah citra Allah. Melihat Kristus, kita melihat Allah. Bahasa Yunani yang dipakai adalah kata eikon. Atau kita biasa bilang ikon, ikonnya Allah, yang berarti bahwa representasi dari Allah. Yesus itu adalah representasi dari Allah, tetapi juga adalah manifestasi Allah. Kalau manusia hanyalah representasi Allah, tetapi kita bukan manifestasi Allah. Tetapi Yesus Kristus adalah representasi Allah dan manifestasi Allah. Dia berbeda dengan kita manusia. Jadi saudara-saudara, orang melihat Yesus berarti melihat Allah. Orang percaya bahwa Kristus hadir, maka Allah juga hadir di dalam dia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepada Kristus, ia percaya kepada Allah yang mengutus Kristus. Barang siapa melihat dia, ia melihat Bapanya di sorga. Yohanes 44 ayat 45. Jadi saat orang Kristen terima dan percaya kepada Kristus, berarti kita orang Kristen juga percaya kepada Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian bahwa Rasul Paulus ini menekankan bahwa Yesus Kristus adalah memang Tuhan, Allah yang sejati. Sebagaimana ayat yang ke-19 ditulis di situ bahwa karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan dari Kristus itu adalah Kristus dia lebih utama dari ciptaan yang lain.
Bagi ajaran Gnostik, Yesus Kristus itu di antara banyak emanasi. Jadi di antara banyak. Tetapi Rasul Paulus mau katakan bahwa Yesus Kristus berbeda dengan ciptaan yang lain, berbeda dengan manusia, berbeda dengan alam ciptaan yang lain. Jadi dia berbeda, dia lebih tinggi dari para penguasa, pemerintah atau apapun. Kuasa di dunia, kuasa roh-roh yang lain, dia lebih berkuasa daripada segala sesuatunya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita harus sungguh-sungguh menjadi tetap percaya kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus bagaimana Rasul Paulus, Dia adalah Tuhan yang telah mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Tidak ada yang mampu memberikan keselamatan bagi kita. Tidak ada yang mampu memberikan pemulihan yang sungguh itu kepada kita. Kita manusia saja, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita sendiri tidak mampu menolong diri kita sendiri. Ibu bapak, siapakah yang mampu menolong dirinya sendiri? Kalau contohnya saja ketika ada dalam duka cita. Apakah dia mampu untuk mengurus dirinya sendiri ada dalam duka cita? Tidak. Dia membutuhkan orang lain untuk menolong dia. Yang buka tank, yang atur kursi, yang buat semua, kan bukan keluarga yang berduka. Kadang-kadang kita majelis saja kalau bilang mau pimpin ibadat, ketong bilang begini, beta masih berduka. Ketong belum 40 hari jadi ketong belum bisa pimpin ibadat karena ketong masih berduka. Iya tuh kadang-kadang begitu. Kita tidak mampu menolong diri sendiri. Dan hanya Yesus Kristus itulah yang mampu hadir untuk memberikan keselamatan dan pemulihan itu yang Dia kerjakan di dalam Dia. Tuhan Allah mengerjakan segala sesuatu yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, janganlah Rasul Paulus mau mengatakan begini. Jangan kotong andalkan kotong pengetahuan. Pengetahuan kalau tidak diletakkan dalam hikmat daripada Tuhan, pengetahuan itu akan berakhir untuk kehancuran bagi sesama. Tapi kalau pengetahuan itu diletakkan dalam hikmat Tuhan, akan menuntun orang untuk berjalan dalam kebenaran dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kan banyak orang pintar tetapi tidak berhikmat. Banyak orang hebat tapi tidak berhikmat. Orang kaya kalau tidak berhikmat, dia akan memakai kekayaan hanya untuk berfoya-foya dan tidak mendatangkan sesuatu yang baik yang menjadi berkat bagi sesama. Percuma. Terus kehidupan menjadi sia-sia. Untuk apa? Alam semesta ini yang telah diciptakan Tuhan dengan begitu baik, tetapi manusia merusaknya. Nah, siapakah yang bisa memulihkan alam semesta yang rusak ini? Baru-baru kita dapat video ya tentang angin di Naeoni ya. Kita pasti banyak yang share video tentang angin yang hanya dalam 15 menit ya. Gereja di Naeoni, atap-atapnya itu diterbangkan angin gitu. Plafonnya ada yang, jadi bukan hanya badai seroja, jadi ada badai-badai yang akan menyusul di kemudian waktu. Ya, saya punya rumah juga sempat, karena mungkin dia angin, dong bilang dia pun ekor kok, jadi saya punya rumah juga di Belo itu sempat 2 seng juta angkat. Begitu. Nah saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Jadi Paulus mau katakan bahwa mari kita sungguh-sungguh ada bersama dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya, bahwa Dia akan memberikan pemulihan yang sungguh bagi kita dan alam ini. Kami bersyukur Ibu Bapak, kami Jebob Bethlehem Oisapa Barat. Kami sudah merencanakan untuk merenovasi gedung kebaktian kami itu dari 2 tahun lalu. Tetapi kemudian tahun lalu COVID, kami bilang tunda dulu renovasinya. Nanti dulu kalau sudah habis COVID sudah melandai, sudah tidak ada lagi virus, baru kita membangun, kita renovasi gedung kebaktian. Seroja datang, dia bongkar 1 kali, ya. Kaca-kaca dong hancur, pecah semua. Kami berpikir bahwa bagaimana membersihkan kaca-kaca yang terlalu tinggi di atas. Kas ancur 1 kali. Tetapi kami bersyukur bahwa
pada waktu itu Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa ketong baru berencana, Tuhan bertindak, ketong sone pakai orang lain untuk bongkar, Tuhan su bongkar dengan gratis. Begitu. Ini kaca-kaca dong, ketong sone perlu orang untuk kespica, Tuhan suka spica memang. Jadi kita punya ongkos untuk membongkar seng yang sisa dan atap yang sisa kan tidak terlalu mahal. Saya bilang sungguh Tuhan itu luar biasa. Dia memulihkan tetapi dia menghancurkan dulu. Dia menghancurkan dulu baru dia melakukan sebuah pemulihan. Kami bersyukur bahwa sekarang sudah mulai direnovasi. Jadi kami masih beribadah di gereja yang lama di Jalan Pulau Indah. Sedang ada dalam proses renovasi gedung kebaktian. Dan tadi yang ketong takut bilang, aduh ini jemaat dong, ada yang di PHK, ada yang dompung upah itu dibayar setengah karena pendapatan yang menurun. Apakah bisa kita merenovasi gedung kebaktian ini? Ibu bapak luar biasa Tuhan bekerja. Karena ternyata jemaat begitu antusias untuk ketika kita memberikan kartu iuran. Mereka dengan antusias terus memberikan persembahan itu untuk renovasi gedung kebaktian. Ada yang sudah membayar 2 tahun lagi. Jadi 2 tahun ini mereka sudah kasih lunas mereka punya iuran pembangunan. Pemuda-pemuda yang tidak terhitung sebagai kepala keluarga, mereka yang sudah bekerja, mereka memberikan juga. Jadi saya menyatakan kepada teman-teman MJH, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Memang dia hancurkan, tetapi kemudian dia sendiri yang akan memulihkan dengan caranya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita meragukan Dia yang mampu melakukan yang tidak mungkin kita lakukan, yang di luar dari pemikiran kita, di luar dari apa yang kita bayangkan. Tuhan mau. Mari kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Allah turut bekerja. Kalau kita bekerja, maka Allah turut bekerja. Siapakah yang menumbuhkan pohon-pohon ini? Apakah kita tanam pohon pisang, baru tiap pagi mama siram, baru bapak tarik-tarik ini pohon pisang kok, dia cepat tinggi. Tidak mungkin kan? Potong siram, tanam habis itu, kasih su, begitu. Nanti Tuhan dengan caranya melalui hujan yang dicurahkan akan menumbuhkan pohon-pohon yang telah kita tanam. Tuhan akan memulihkan alam ini. Yang penting mari kita sungguh-sungguh bersama dengan Allah memulihkan alam ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, pasti khotbah-khotbah yang lalu sudah berbicara tentang bagaimana seharusnya berelasi kita dengan alam semesta ini. Karena hidup kita bergantung dengan alam ini. Yohanes 3 ayat 16 dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah tidak hanya menyelamatkan kita manusia, tetapi Allah juga menyelamatkan dunia ini. Alam semesta ini juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi ajaran gnostik itu dipatahkan dengan ajaran daripada Rasul Paulus yang sungguh-sungguh berpedoman di dalam Injil yang telah diberitakan. Dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan untuk dia menyatakan itu. Ada banyak ajaran yang berkembang sekarang ini di antara kita. Saksi Yehova dia berjalan dari rumah ke rumah, door to door. Nah kalau kita tidak kuat dalam iman tetapi juga di dalam membaca kebenaran firman Tuhan, kuasai firman Tuhan, kita akan dengan mudah diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang berkembang saat ini. Sekarang ini luar biasa. Ya. Ini satu gereja bertumbuh di kiri, satu gereja bertumbuh di kanan, satu gereja bertumbuh di depan. Waktu saya vikaris di Termanu, mungkin ada orang Termanu di sini. Saya vikaris di Termanu, saya vikaris itu di Namodale, VA Popi. Ibu bapak itu satu klasis ya. Dalam klasis itu, gereja yang pada waktu saya ada di sana, gereja yang ada di klasis itu 34 gereja. Satu klasis saja 34 gemit dan 30 sekian itu aliran. Jadi waktu itu sekretaris kalau Bapak Roni Bakalai, Bapak Roni langsung bangun gereja. Kenapa? Kok beta bisa bangun gereja?
Kira-kira beta sana mampu bangun gereja. Begitu. Apalagi mereka yang punya tanah banyak. Jadi itu sekretaris dia bilang begini, beta sana ada tanah bangun gereja. Kan orang Rote selalu begitu. Saya juga orang Rote, saya mama Rote. Kan orang Rote itu bilang, te sede, te aude, begitu. Orang Rote itu tidak mau kalah dengan orang lain. Timor saja tanah ini milik orang Rote, nah. Dong saya bilang Timor itu tanah ini milik orang Rote. Jadi kita orang Timor itu hanyalah pendatang begitu. Ini semua milik orang Rote. Nah di sana itu Bapak Ibu, saudara-saudara, satu keluarga bangun gereja sendiri, satu keluarga bangun gereja sendiri. Dong kakak adik dong mulai satu jemaat. Bayangkan, dengan aliran-aliran yang berbeda-beda. Ada satu GPDI, ada satu GSJA, ada satu GRRI, ada satu lagi. Terlalu banyak ajaran-ajaran yang terus berkembang pada waktu itu. Jadi kami yang melayani di jemaat di Rote pada waktu itu tertantang. Kami harus kuat. Kami harus kuat untuk menegakkan, untuk menyatakan sebuah, mengajarkan terus menerus ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menafsir, semua orang bisa menafsir firman Tuhan. Tetapi hanya orang yang ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang mampu menafsir dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Kan kita baca Alkitab, Ibu Bapak jangan hanya baca-baca tetapi minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita jangan tafsir yang berbeda. Satu datang dengan dia pun tafsiran ini. Persekutuan doa sudah semakin banyak. Tetapi persekutuan doa juga dengan tafsiran mereka yang banyak. Jadi ada jemaat yang bingung. Kita sontak mau ikut yang mana? Mari kita sungguh-sungguh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran yang hakiki adalah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menolong kita. Belajar dari jemaat di Kolose. Jangan berpikir bahwa kita sudah percaya sudah aman. Jangan pikir bahwa kita sudah beriman, yang penting beriman sudah aman. Tidak. Perlu ada sebuah tantangan. Entah itu tantangan dari dalam diri, tantangan dari luar, yaitu ajaran-ajaran yang berkembang, tantangan dari alam ini. Menolong kita untuk lebih sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. Gambaran yang jelas tentang Tuhan, pandangan yang jelas tentang Tuhan, menolong kita untuk semakin mengenal dengan baik dengan Dia. Pengenalan yang baik tentang Tuhan akan menumbuhkan iman kita dalam percaya kepadanya. Teruslah menjadi orang percaya yang memegang teguh akan ajaran kekristenan yang telah kamu terima daripada setiap hamba Tuhan yang telah dinyatakan sesuai dengan kebenaran. Dan mari lakukanlah bersama untuk bersama dengan Tuhan sehingga pemulihan itu berlangsung terus menerus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.